Jadi kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Halo, Selamat malam. Ini Jumat malam ya, tanggal 27 Mei. Di tempat saya sih hujan rintik-rintik, Pak. Nggak tahu di tempat Bapak ini. Nah, kalau masih sama Pak, Bandung, ini rintik-rintik. rintik-rintik juga ya. Kalau petir sih Ya. dari tadi ini. Ya. Jadi ini saya menindaklanjuti sesuai arahan dari penyelenggara BIMTEK dan sertifikasi di Snaker Kabupaten Bandung, bahwa mentor, kebetulan saya merupakan salah satu bagian dari mentor. Kita kan udah bikin pengelompokan, ada 3 kelompok ya Pak Bambang ya. Kita ini kelompok 3 ya. Ya Pak, betul. Jadi kemarin saya sudah mulai share ke rekan-rekan di kelompok 3, yaitu ada YouTube dari lembaga LSP MSDM Indonesia, yang kebetulan kita akan diakses oleh mereka sebenarnya. Menurut saya nyambung banget gitu. Jadi perlu juga saya share itu tentang tata cara ya, prosedur dan tahapan dari uji kompetensi atau sertifikasi khusus untuk bidang manajemen sumber daya manusia. Jadi sebagai bocoran awal gitu ya. Biasanya kan itu dijelaskannya dalam pra-assessment biasanya Pak ya. Jadi apa saja yang harus dilengkapi. Nah, berikutnya kan sesuai masukan dari anggota juga, khususnya dari Pak Bambang, ya kita adakan sesi. Ya. Cuma kan kalau ketemu secara fisik kayaknya juga takut banyak yang berhalangan atau ya karena lokasi gitu ya. Jadi sesuai kemarin saya ngobrol dengan Ibu Dian juga ya, Bu Dian juga saja sih via Zoom mungkin lebih praktis ya, karena tidak perlu mempertimbangkan atau risau soal jarak gitu kan. Ya, yang penting koneksi internetnya bisa memadai gitu, berarti kita bisa. Jadi ini yang pertama ya, kalaupun nanti tiap minggu kita harus ada sih, saya welcome aja sih. Ya, yang penting rekan-rekan juga waktunya bisa gitu ya. Jadi maksudnya adalah ini untuk memantapkan, karena nanti mungkin akan segera dijadwalkan tanggal berapa. Tadi itu berapa bocorannya sih tanggal mau uji kompetensi itu? Belum ada bocoran. Belum Pak. ada ya. Belum. Ya. Cuma ada pertanyaan kalau siap antara 15 atau 14 gitu Pak. Oh Tanggalnya. ya Ini, ya. kalau sudah siap. Oh ya, berarti sekitar 2 minggu lebih lah. Ya. Iya. Kita manfaatin aja waktu ini untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan gitu ya. Wilujeng enjing Ibu Tuti Gomadamang. Berkenan ikut join nih di diskusi rekan-rekan. Jadi apa informasi nih Pak bocorannya? Iya. Di canaan 14 ya. Putus-putus nih suaranya, betul. Ya kita siapkan aja. Sebenarnya sih masih mending diberi waktu ya, betul ya, 2 minggu, 3 minggu gitu. Tempo hari kan cuma dikasih waktu berapa, sehari 2 hari gitu ya. Angkatan pertama kedua itu lebih mepet lah, waktunya lebih stres juga gitu ya. Ya kita maksimalkan ya, jadi apa yang menjadi kendala atau ada beberapa hal yang meragukan, kita diskusikan aja di sini gitu ya. Nah, tadi di awal dari Pak Hiksan juga udah menyampaikan, karena kebetulan Pak Hiksan ini adalah peserta mendadak gitu ya. Ikutnya itu hari ketiga gitu, jadi cuma ikut sesi saya kayaknya ya. Sesi pertama keduanya nggak ikut gitu ya, tapi kan memang mungkin juga dikejar peserta harus full gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, jalan aja Pak Iksan ya, kita semaksimal mungkin gitu ya. Nah, tadi yang disampaikan Pak Iksan itu adalah bahwa untuk kondisi sekarang di perusahaan beliau itu justru memang ya sedang ada dalam proses, ya mungkin ada kaitan dengan keberlangsungan perusahaan gitu ya. Kemudian juga mengenai collection daripada dokumen-dokumen seperti policy ya, kemudian apa lagi prosedur-prosedur gitu ya. Itu mungkin belum tersedia dengan cukup memadai. Tadi saya sampaikan tanggapan ke Pak Iksan itu, bahwa mungkin di perusahaan sebelumnya ada, gitu ya, syukur-syukur ada. Gitu ya. Jadi di mana kita memang ikut terlibat atau kita hadir gitu ya. Kita hadir di situ, nah, kita kan bisa gunakan juga gitu.
memang idealnya kalau bicara portofolio itu adalah yang disebutkan ada kriteria itu valid, gitu ya, kemudian memadai, kemudian apalagi adalah gitu, kriteria-kriterianya, dan kita sendiri terlibat, gitu ya. Valid, memadai, yang akurat, ya. Kemudian juga up to date, ya. Up to date, bukan dokumen-dokumen lama gitu tahun berapa gitu ya. Jadi itu yang ideal gitu ya. Ya kalau bicara misalnya perusahaan menengah kecil, ya itu problemnya memang tidak semua dokumen itu sudah dibikin. Tadi saya sampaikan sebenarnya kalau di dunia ketenagakerjaan gitu ya, kaitan dengan regulasi, ada beberapa yang hukumnya wajib harus ada, hukumnya wajib mau nggak mau harus ada. Misalnya peraturan perusahaan kan memang diwajibkan, atau sebagai pengganti dari PP itu PKB gitu misalnya. Kalau di sana sudah ada serikat pekerjaan, ya. Jadi dokumen PP atau PKB mestinya itu ada. Ya, itu yang pertama. Kedua, dokumen perjanjian kerja. Itu kan fundamental kan? Dokumen perjanjian kerja. Ya, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu. Ya. Kemudian apa lagi? Yang pasti ada itu misalnya daftar upah. Pasti kan ada daftar upah itu ya. Daftar upah karyawan gitu ya. Karena ya biasanya orang HRD atau personal ya akan terlibat ya dengan payroll itu. Sekalipun hanya sebagai tim yang menghitung ya, bukan tim yang membayar. Kalau yang membayar kan keuangan gitu ya. Nah, tapi yang menghitung pada umumnya kita. Ada juga yang menghitung itu prosesnya ada di finance dan accounting, ada juga ya. Seperti di tempat saya itu ada peralihan ya. 2 tahun terakhir itu dipindahkan prosesnya di bawah finance accounting ya. Sekalipun faktanya adalah bahwa untuk pengambilan keputusan tetap aja harus kepada saya ya, sebagai HR manager sebagai itu. Jadi masih terlibat. Termasuk untuk penyusunan syarat dan ketentuan mengenai pengupahan, mengenai standar operational prosedur, SOP ya, kebijakan-kebijakan baru itu mau nggak bisa lepas. Jadi mengenai policy-nya dan SOP-nya masih ada di tangan HR. Sekalipun teknis perhitungan mungkin sudah dialihkan kepada departemen lain. Nah, jadi menurut hemat saya, ya kemarin saya bilangnya dalam bahasa Sunda di korehan aja Pak, gitu ya, di korehan saja gaduh naon wae gitu ya. Dokumen-dokumen yang ada di tempat kita, mungkin ada di komputernya staf kita, gitu ya. Itu di korehan aja gitu ya. Kalau saya suka rajin mengumpulkan Pak, karena kebetulan di tempat saya sudah ada departemen sistem. Jadi semua produk-produk kebijakan dan keputusan perusahaan itu sudah ada departemen yang mengasuhnya. Ya. Itu jadi kalaupun misalnya sisdur menyangkut kepegawaian itu, ya konsepnya dari saya, ya sebagai desainer daripada keputusan-keputusan dan prosedur-prosedur itu. Tapi kemudian disusun dirapihkannya oleh departemen sistem. Jadi semua, ya apalagi misalnya yang sudah ISO harus ISO, mungkin di departemen quality gitu ya, atau sendiri untuk sertifikasi ISO. Tapi di HR itu ada yang tergabung dalam ISO ya, yaitu rekrutmen dan training itu udah pasti. Ya, jadi overlap juga ya. Jadi kebetulan sudah ada departemen yang mengasuhnya, membina atau menjadi penjaga gawang nih daripada prosedur-prosedur. Jadi kalaupun misalnya saya perlu, saya lupa naruhnya di mana, saya tinggal minta gitu, ke departemen sistem kopinya. Dan selalu sebelum disosialisasi itu saya juga mendapatkan kopinya dan ada tanda terima bahwa saya sudah menerima dokumen tersebut. Jadi kalau sudah ada departemen sistem yang mengawal segala macam proses pembuatan kebijakan-kebijakan, sisdur-sisdur itu mestinya lebih mudah. Yang agak repot itu kerja masing-masing kalau departemen sistemnya belum ada Pak, gitu ya. Jadi SDM-nya bikin sendiri, kolek sendiri, gitu ya. Jadi masih terpecah-pecah gitu ya. Nah, jadi saran saya adalah di korehan saja kita punya apa,
sekalipun mungkin dalam bentuk pengumuman, ya, tapi kalau itu menyangkut pengaturan pelaksanaan pengelolaan SDM itu juga merupakan satu output. Bahkan kan portofolio itu dalam arti luas, Pak. Tidak hanya dalam bentuk manual policy, sistem and prosedur, syarat dan ketentuan, atau standar-standar, atau instruksi kerja, tapi juga bisa saja bahwa portofolio itu bentuknya adalah semacam daftar hadir. Ya. Daftar hadir pada saat kita membahas sesuatu. Misalnya pertemuan bipartit dengan serikat pekerja, ya. Atau misalnya tentang penyelesaian kasus, misalnya. Ya. Kan itu juga menjadi portofolio. Kemudian termasuk dokumentasi, barangkali foto atau video, di mana ada aktivitas kepegawaian atau kekaryawanan yang sedang kita lakukan. Ya. Itu akan menambah juga collection atau perbendaharaan dari portofolio yang dibutuhkan. Nah, dari sekian banyak unit kompetensi itu kan, sebenarnya sih kalau dibanding-banding dengan versi 2014, kita kan sekarang pakai versi 2020. Sebenarnya 2020 itu, kalau saya lihat jumlah unit kompetensi yang diujikan, sebenarnya ada banyak yang hilang. Jadi jumlahnya lebih kecil, lebih sedikit gitu, Pak. Jadi kalau saya boleh bilang, sebenarnya sertifikasi versi baru 2020 itu lebih gampang, Pak, sebenarnya, daripada versi 2014 yang unit kompetensinya lebih banyak jumlahnya gitu. Ya. Sekarang sebenarnya relatif ada beberapa yang di skip gitu ya, karena mungkin overlap gitu ya, dengan unit kompetensi yang lain. Gitu ya. Optimis saja, Pak, ya, kita kumpulkan semua. Nah, saya juga perlu sharing sedikit ya soal portofolio ini. Karena saya juga memberikan BIMTEK itu di berbagai tempat, ya, bukan hanya di Senaker Kabupaten. Ya. Saya juga menyelenggarakan misalnya BIMTEK untuk sertifikasi secara online, bahkan uji kompetensinya pun online. Ya. Di antaranya dengan rekan saya yang ada di TUW Consulting. Itu sudah batch keberapa ya? Mungkin batch 5 barangkali. Ya. Itu full online. Full online. Jadi, kita ada 10 kali pertemuan. Sekali pertemuannya 2,5 jam begitu. Jadi diselesaikan dalam 2 minggu. Setelah itu uji kompetensi online. Ternyata pesertanya bukan hanya praktisi, Pak. Banyak juga teman-teman dari kalangan pendidik ya, akademisi, ya, dosen gitu ya, yang beliau-beliau itu sebenarnya juga ada yang mengajar manajemen SDM di kampusnya. Tapi perlu juga untuk ambil sertifikasi. Mereka kalau secara konsep, secara teori pasti sangat menguasai, dosen ya kan, mengajar manajemen SDM udah lama, ya mungkin udah ada yang lebih dari 10 tahun ya mengajar. Tapi pada saat uji kompetensi ini kan diminta juga portofolio, ya kan, diminta juga portofolio. Nah terus solusinya gimana? Mungkin ada beberapa yang karena mungkin pernah pegang jabatan struktural gitu di bidang SDM, ada gitu, mereka punya portofolio yang mereka terlibat langsung gitu, ya. Tapi kalau yang belum pernah memegang pekerjaan lingkup MSDM, ya yang mereka tahu kan cuma teori dan konsep yang ada di textbook. Solusinya adalah ya kalau yang kami alami di angkatan-angkatan di online itu, mereka itu diminta presentasi pada awal. Jadi ada topiknya ditentukan, misalnya topiknya tentang remunerasi misalnya, ya. Karena remunerasi tergolong itu bidang yang cukup krusial juga ya. Karena kan yang merupakan dasar orang kerja dan motivasi orang kerja itu kan remunerasi. Gitu ya. Jadi menyangkut tentang pengupahan, khususnya struktur skala upah, ya, job evaluation. Ya, kemudian mengenai peraturan perusahaan. Biasanya yang dijadikan topik utama yang selalu diminta ya, para peserta presentasi, bikin presentasi singkat gitu, itu ruang lingkupnya dipilih, kisi-kisinya itu adalah remunerasi dan hubungan industrial, khususnya PP dan PKB. Ya. Kemudian kalau mereka juga tidak ada portofolio, ya bisa digantikan dengan secara demonstrasi.
Jadi diperagakan, dijelaskan bagaimana suatu produk portofolio itu dihasilkan. Ya, atau kita mengusulkan suatu konsep. Ya, jadi sebagai penggantinya kita bisa mengusulkan konsep tentang hal tersebut. Misalnya tentang apa? Peraturan perusahaan, misalnya tentang perjanjian kerja, tentang struktur skala upah, ya, tentang misalnya model kompetensi, gitu ya. Tapi yang kemarin-kemarin itu, ya ini kan tergantung tim dari LSP-nya, dari asesornya itu menentukan, misalnya untuk bahan presentasinya harus mengambil topik apa. Gitu. Ya. Itu sementara itu pemancing aja untuk diskusi. Silakan rekan-rekan untuk memperdalam diskusinya boleh. Pak Bambang gimana Pak Bambang perkembangannya? Ya Pak, alhamdulillah. Ya banyak juga yang belum ada. Iya, ya. Lagi mengkrit nanti kalau itu banyak SOP yang belum ada, banyak SOP yang belum tertuangkan. Jadi masih banyak di staf juga yang dulu ada, saya kolek ya. Oke, ada korehan aja, ada orang sudah bilang mah di korehan, mestinya ketemu lah, gitu ya. Ya. Mungkin selain isu tentang portofolio, mungkin ada hal-hal lain, misalnya mengenai konsep atau framework, saya silakan. Benar, telepon masuk. Ibu Biki, apa kabar Bu Biki? Mas Sigit, gimana Mas Sigit? Bu Biki, gimana kabarnya? Udah sampai mana nih? Masih nyari-nyari dulu ini Pak. Masih di kokoreh lah Pak. Oh ya. Oh Bu Biki ini Bu belum ini unmute ya, suaranya belum kedengaran. Ya, malam Pak. Malam. Ya, masih menyusun Pak. Sementara yang mau dipertanyakan sebenarnya kalau beberapa kita korek sebenarnya sudah ada ya. Hanya banyak yang tidak berjalan gitu. Ini yang agak kebingungan itu seperti misalnya kita udah jalan nih dari waktu tahun 2019 misalnya. Nah, sekarang ini kita lagi nggak jalan. Itu kan mungkin bisa dipakai ya sebenarnya. Ya, dan mungkin kita kehilangan daftar hadir atau dokumen-dokumen yang seperti itu nggak ada masalah kan ya Pak? Ya, kita sih sebenarnya apa adanya aja Bu Biki. Ya, oke. Ya, jadi nggak usah dibuat benar-benar. Saya berpikiran tuh COVID itu kan pengaruhnya gede banget. Ya nggak? Masa pandemi kemarin kan pengaruhnya gede banget. Iya gimana, kan? Pak? Pada masa pandemi kemarin kan pengaruhnya gede banget kepada operasional kita. Betul, ya kan? Betul. Misalnya training, kita punya SOP training, tapi pada saat pandemi kemarin kita mungkin training stop dulu, ya berarti kan konsekuensinya nggak jalan gitu ya, programnya nggak jalan. Ya. Iya. Ya, yang penting kan ada satu penjelasan mengenai hal tersebut. Dan ada beberapa mungkin seperti tadi yang Bapak sampaikan, kita mengajukan ya, kita sifatnya ada yang mengajukan. Jadi belum jalan, tapi mungkin nanti akan dibikin satu pengajuan aja. Ya, bikin kayak gitu aja, Bu, pengajuan. Ya. Ya, sebenarnya juga di tempat saya sendiri, sekalipun saya di tempat ini sekarang 25 tahun ya, bukan waktu sebentar. Sampai ke bubuk-bubuknya itu saya pikirin kan gitu. Dan kami sudah punya departemen sistem, kurang gimana gitu ya. Sudah saya abrek-abrek portofolio itu, produk-produk daripada regulasi internal ya, kebijakan dan sebagainya. Tapi tetap ada hal-hal yang sebenarnya belum dituliskan gitu. Ya. Terutama yang sifatnya sangat strategis gitu ya.
misalnya tentang strategi SDM jangka panjang. Ya strategi korporasinya saya nggak dituliskan gitu, masa kita merasa lebih pintar gitu ya, SDM bikin sendiri kan itu harus breakdown ya, deployment daripada tingkat korporasi baru tingkat ke tingkat departemen kan begitu. Ya, apalagi misalnya juga karena situasi bisnis juga berubah cepat gitu. Jadi kadang arahan dari top management sendiri juga bisa berubah-ubah. Gitu. Ya. Nah hal-hal yang kayak gitulah misalnya saya ambil contoh bahwa itu tuh ya kita belum merumuskan tertulis. Ya. Betul. Ya, kalaupun pernah misalnya dalam sesi-sesi workshop mungkin pernah dibuatkan latihannya misalnya ya, kita bikin yang disebut bisnis blueprint misalnya 5 tahun ke depan arah perusahaan bagaimana ya kalau catatan-catatan seperti itu sih ada gitu ya, karena kita pernah lakukan loka karyanya gitu, tapi tidak dalam bentuk resmi bahwa kita mengeluarkan policy tersebut gitu ya. Saya ambil contoh yang kayak gitu. Kemudian yang lain misalnya ada yang boleh dibilang apa ya, konsep itu udah banyak diajarkan gitu, tetapi prakteknya banyak yang belum jalan. Saya ambil contoh, misalnya manajemen SDM berbasis kompetensi, misalnya. Nah, jadi kita menggunakan model kompetensi di dalam mengelola SDM. Ya saya kira kan itu bukan di atas buku sih seperti yang gampang, gitu ya. Tapi kalau sudah diterapkan di perusahaan juga nggak gampang juga, ya. Karena akan menyangkut banyak hal. Nanti kepada sistem seleksi, promosi, dan sebagainya, karir itu harus berbasis kompetensi semua. Berarti pemeriksaan psikologi yang biasa kita pakai di perusahaan pun nggak memadai. Ya, karena kan pemeriksaan psikologi itu belum bisa disebut sebagai asesmen kompetensi. Itu hanya salah satu bagian. Ya. Itu saya ambil contoh gitu. Makanya sebagai substitusinya, itu sebenarnya model kompetensi atau kompetensi model itu ya itu bisa disubstitusinya dengan job specification. Ya. Syarat personil untuk suatu jabatan itu apa saja. Mungkin karena kita masih konsepnya lebih banyak psikologi, ya mungkin jargon-jargon psikologi yang banyak dipakai. Gitu ya. Atau secara konvensional, misalnya pendidikan harus dari mana, harus pengalaman di bidang apa, harus menguasai keterampilan apa gitu. Jadi belum secara sadar kita mendeklar bahwa kita menggunakan model kompetensi. Itu satu saya ambil contoh misalnya begitu. Ya. Karir pun demikian, ya kan? Manajemen karir, ya. Di tempat kami sendiri belum ada satu konsep terintegrasi tentang karir. Tapi kalau tanya misalnya ada nggak SOP tentang promosi? Ada ya. Malah kami menggunakan mempromosikan orang itu kami pakai metodenya ada pemeriksaan psikologi dan ada interview panel atau presentasi. Kayak ujian skripsi gitu, suruh presentasi. Kita pakai yang seperti itu. Saya kira udah oke lah, Bu ya, Bu Biki ya. Masih berjalan, Pak. Ya. Baru berapa uji kompetensi, unit kompetensinya nih, belum semua. Ya. Kalau nanti misalnya pada saat uji EJK itu, apakah kita harus semua SOP ready gitu, Pak? Tidak usah ya, sepertinya. Ya idealnya gitu ya, harus dibawa semua. Kalaupun nggak ada yang tadi Ibu Biki bilang ya, kita bikinnya satu usulan, satu konsep usulan gitu ya, sebagai ya daripada nggak ada loh, nggak ada terus gimana? Yang mendingan kita punya ide ya bikin gitu, ini usulan saya gitu ya. Artinya semua departemen harus semua sistem di departemen lain itu sudah harus ada juga ya. Enggak, itu kan kita lagi sesuai unit kompetensinya saja. Sesuai unit kompetensinya. Yang ada Excel-nya itu yang di-share sama panitia penyelenggara itu ya, dokumen itu aja yang kita coba siapkan. Iya. Gimana Pak Bambang? Pak Bambang senyum-senyum, kenapa Pak? Alhamdulillah Pak, barusan ditelepon staf Pak, ditelepon staf HR, ya alhamdulillah tak minta untuk nyiapin semuanya. Ya. Karena filenya di dia sih ya, filenya di dia. Jadi
Tetapi tadi betul Ibu Biki ya kita memang SOP itu hampir 80% belum ada tuh tentang MSDM tuh Bu ya. Kalau menurut saya. Ya. Jadi itu memang harus kalau memang belum ada ya di-create Pak Dadang ya. Create aja, kita punya usulan ya seperti ini. Ya kita kan bisa lihat referensi yang kemarin saya share juga kan bisa. Ya misalnya perlu apa, kalau kebetulan di saya ada juga saya share aja gitu ya. Silakan. Nah itu yang mungkin itu Pak Dadang. Ya boleh, misalnya tentang apa gitu, nanti di folder saya juga saya korehan aja, ada nggak yang mirip ya. Kadang-kadang judul bisa beda ya, judul bisa beda tapi isinya kok mirip sama gitu kan, bisa seperti itu ya. Silakan, mungkin yang lain ada mau sharing, berbagi apa, silakan. Pak Indra silakan Pak. Ya, malam Pak, aduh, punten. Malam. Gabung Pak, kebetulan juga Ya. baru. Bingung Pak, nanyain apa? Kebetulan juga setelah kemarin setelah kemarin pelatihan itu di kami di PT Danarmas itu pas tutup buku Pak. Jadi kebetulan sampai dengan saat ini sih untuk evidence sih belum nyiapin apa-apa Pak. Tapi saya sudah konsep sih sedikit-sedikit. Oh, ini nanti ngegabungnya ke sini, ini nanti ngegabungnya ke sini. Terus juga sudah ada sedikit bayangan sih nanti ambil dari contoh-contoh yang ada kan. Jadi nanti dimasukinnya ke sebelah mananya gitu. Karena kalau dari SOP juga walaupun ada seperti SOP kalau di kita mungkin seperti kebutuhan tenaga kerja Pak, itu kita sudah ada, cuma mungkin ya itu tadi ada beberapa yang memang belum ada gitu. Cuma itu tadi kalau untuk evidensi saya belum sempat nyiapin karena kebetulan setelah beres pelatihan itu kita pas sampai tutup buku nih baru beres hari ini. Iya. Tapi kalau seperti kalau mau kayaknya waktu masih ada waktu. Ya, betul, Pak. Seperti materi yang Pak Dadang juga kan berkaitan dengan PP kan kita sudah ada juga gitu. Jadi sedikit banyak sih ada yang sudah lengkap juga gitu. Cuma buat beberapa uji kompetensi yang lainnya mungkin ada yang belum, itu yang harus saya siapkan. Ya. Kalau ini Pak Dadang untuk yang TNE itu loh contoh tabel TNE itu yang saya masih agak blank Pak Dadang. Kalau mungkin ada contohnya bisa di-share Pak Dadang dalam kesempatan kali ini biar nanti TNE itu seperti apa gitu. Iya. Kami pernah melakukan beberapa kali TNE. Kami menggunakan formulir kuesioner analisis kebutuhan pelatihan. Itu cuma 2 halaman lah, yang nggak terlalu panjang lebar. Isinya sebenarnya terutama kami menanyakan pertama adalah job identification dulu, jabatan dari responden. Jadi kalau ada jabatan-jabatan yang sama mungkin tidak perlu semua ditanya Pak. Ambil aja misalnya 2 orang misalnya atau 3 orang yang dinilai paling bagus performance-nya. Dan paling komunikatif, biasanya itu yang kita mintain pendapat. Kecuali kalau memang kita ingin menggunakan metode sensus ya, jadi di capture semua. Gitu ya. Ya cukup ideal sih metode sensus, artinya semua ngisi gitu Pak. Semua ngisi, kemudian ya kita mulai mengkolek data itu. Jadi isinya adalah kita menanyakan pekerjaan pokok mereka apa. Tugas pokok mereka apa, kemudian tugas itu menuntut kemampuan apa. Kemudian mereka merasa pencapaiannya atau kemampuan yang dikuasai itu udah berapa persen. Ya, atau sudah level mana, apakah sangat menguasai, cukup atau kurang. Nah, kami waktu itu menilai kalau misalnya skalanya 4 Pak ya. 4 itu sangat menguasai misalnya. 4 sangat menguasai, 3 itu menguasai, 2 itu cukup menguasai, kemudian 1 kurang menguasai. Maka 1 dan 2 kita asumsikan dia butuh pelatihan itu. Ya. Kemudian selain diturunkan dari tugas,
Misalnya tugas pokoknya, ya tidak semua mungkin dimasuk, tapi yang utama saja lah. Jadi orang pegang satu jabatan pasti ada tugas pokok apa. Ya mungkin tidak banyak itemnya. Kemampuan yang dituntut apa, kemudian dia sendiri menilai diri sendiri. Dia masih perlu upgrade nggak? Karena intinya gini, TNA itu kan ingin menemukan gap kompetensi kan. Atau skill gap-nya itu yang ingin kita temukan. Itu yang akan menjadi kebutuhan. Gitu. Ya. Tapi kemudian kami pun menambahkan ada satu kolom, itu komentar dari atasan, Pak. Komentar dari atasan. Nah, bagaimana mereka atasannya sendiri memberikan tanggapan. Nah, bisa mengiyakan atau bisa sebenarnya mengkoreksi. Bisa mengkoreksi. Nah, dari sekian banyak yang dikolek itu akhirnya kita ketemu. Ya ini hanya proses pengolahan data sebenarnya. Lebih mudah sih kalau jenis bidang pelatihannya udah diklasifikasi oleh kita. Ya, bidang apa saja. Ya sehingga nanti di grouping ini lebih gampang. Karena yang agak susah itu kan kalau mereka menggunakan nama daripada skillnya itu beda-beda cara menuliskannya. Gitu kan. Kan mungkin ini kalau dalam IT sebutnya coding atau apa istilahnya. Jadi sekian banyak keterampilan yang dibutuhkan itu udah kita standarkan gitu. Udah kita standarkan. Atau kalau mau menggunakan model kompetensi juga bisa gitu ya. Model kompetensi, jadi misalnya kita ada 40 unit kompetensi misalnya ya, soft kompetensi. Jadi tinggal dicentang dari situ saja. Dia merasa butuh ini atau tidak. Kemudian kita mengolah sehingga keluar outputnya itu orang ini si A, si B, si C itu butuh pelatihan apa. Sampai kemudian nanti kita bisa membentuk, misalnya ini bisa bikin berapa kelas nih untuk program trainingnya. Kalau misalnya asumsi satu kelas itu atau satu angkatan itu 20 peserta atau 30 peserta, berarti kita bisa membuat pengelompokan. Gitu. Ya. Formulir-formulirnya coba ini. Saya lihatkan. Ya, silakan. Kalau yang buat PNS itu, ya. Saya saat ini kebetulan lagi ada training untuk pelatihan Excel nih misalnya. Nah, dari kita ini menginformasikan dulu ke departemen yang kira-kira akan ada pekerjaannya berkaitan dengan Microsoft Excel ini gitu. Kita share dulu ke mereka, kita akan ada di tanggal berapa, kemudian dari masing-masing departemen mau mengajukan berapa orang. Nah, kalau seperti itu bisa Pak untuk metodenya? Itu bisa, tapi yang Pak Indro sampaikan barusan itu adalah bahwa offeringnya datang dari HR. Jadi HR sudah menawarkan menunya ini, gitu, ya kan? Kalau TNA itu maksudnya adalah kenapa sampai kita menawarkan ini, itu ceritanya, gitu ya. Jadi kalau yang Pak Indro sampaikan barusan itu seolah-olah TNA-nya udah punya kesimpulan. Oh, ada kebutuhan training Excel, kan begitu. Kemudian kita tawarkan. Itu. Jadi sebenarnya udah mateng gitu kalau kita sudah offering topik apa, berarti udah ada hasil dari TNA-nya gitu. Tapi kalau TNA yang memang berangkat dari nol, di collect datanya secara empiris ya dari lapangan, dari responden, artinya sebelum kepada kesimpulan itu Pak Indra gitu. Ya. Jadi benar-benar dari nol aja orang-orangnya ditanya, para atasannya ditanya gitu ya. Sehingga ketemu gap kompetensinya gitu. Salah satu kesimpulannya mungkin adalah butuh pelatihan Excel gitu. Ya kan? Sehingga kemudian Pak Indra udah bikin program pelatihan Excel gitu. Gitu. Ya mungkin sudah dapat wangsit gitu. Pak Indra udah dapat wangsit. Oh ya butuhnya ini. Sudah menggunakan indra keenam gitu ya misalnya. Tapi ini sebelum saya ngambil kesimpulan bahwa kita butuh training Excel, nah ini sebelum langkah itu berarti apa? Betul. Oh iya. Berarti tadi yang mau dilihatkan Pak Dadang itu contoh formulir TNE gitu Pak ya? Tadi contoh formulir kuesionernya gitu apa? Ya, yang kita tanyakan kepada individu. Gitu. Tapi kan pelatihan itu juga bisa muncul kebutuhan itu bukan hanya dari situ datangnya. Kalau itu kan dari sudut pandang individu, Pak. Ada lagi kan versi dari sudut pandang organisasi. Misalnya bahwa organisasi memprediksi tahun depan akan ada gap kompetensi.
Misalnya karena ada pergantian teknologi misalnya. Ya kan? Atau pergantian proses kerja sehingga ada orang-orang yang harus di-upgrade. Harus ada upskilling atau multi-skilling kan begitu. Ya kan? Jadi bisa saja arahnya datangnya dari dua arah kebutuhan itu. Bisa dari individu yang tadi caranya adalah dengan mengkolek ya kuesioner dari karyawan gitu ya. Bisa juga nanya top management. Langsungnya tanya top management. Itu dari sudut pandang organisasi. Kaitannya dengan rencana strategis ke depan. Ya. Misalnya kita mau ganti mesin. Dan yang cara mengoperasikannya beda dengan yang sekarang gitu. Sehingga orang-orang harus dilatih. Ya kan? Karena mesinnya diganti kok. Atau software. Software ganti. Misalnya Excel versi lama ganti versi baru. Yang ternyata banyak perbedaan. Perlu dilatih nggak orangnya? Perlu. Karyawannya mungkin nggak merasa perlu, betul nggak? Tapi kata perusahaan, ya memang mau saya ganti kok, gitu software-nya. Ya Anda harus ikut training gitu, karena yang Anda kuasai sekarang bakal nggak kepake, kan gitu maksudnya. Ya, jadi bisa dari dua arah sumber identifikasi kebutuhan. Bisa dari perspektif individu, ya bisa juga dari perspektif perusahaan. Gitu. Kaitannya dengan rencana strategis ke depan. Ya. Karena pada saat ada perubahan, apakah perubahan proses kerja, perubahan teknologi, perubahan mesin, perubahan prosedur, mungkin dampaknya adalah profil kompetensinya bergeser. Gitu. Ya kan? Nah, pada saat profil kompetensi bergeser, maka di situ akan ada yang namanya gap kompetensi. Gap kompetensi inilah yang sebenarnya merupakan indikasi adanya kebutuhan akan pelatihan. Gitu, Pak Indra ya. Betul, Pak Bambang. Jadi yang saya cerita tadi itu adalah artinya sebelum sampai ke kesimpulan seperti yang Pak Indra punya, gitu ya. Kita kolek dulu dari lapangan, gitu, dari karyawan kita sendiri butuhnya apa pelatihan itu. Dari perspektif mereka, ya. Dan mereka pun bisa saja ada yang keliru. Ya. Makanya perlu kita juga diskusi dengan atasannya mengenai apa yang mereka sampaikan itu. Ya. Gitu, Pak. Coba ya, ini saya cari dulu nih. Mungkin ada beberapa contoh. Ya, ini ada beberapa yang ketemu di folder saya. Kelihatan nggak, Pak? Ya, kelihatan. Nah, ini ada form analisis kebutuhan pelatihan, form evaluasi pasca pelatihan, form key performance indicator, form laporan pelaksanaan training di luar perusahaan. Ini performance appraisal, form pengajuan bantuan biaya pengobatan, form penghematan, form penilaian karyawan baru, form penilaian karyawan kontrak, form penilaian kinerja sales promotion, apalagi permohonan tenaga kerja, permintaan pelatihan. Nah, ini cocok, Pak. Ya, itu contoh form-formnya. Terus ini juga ada komponen upah, dinas luar, serah terima dokumen, rekrutmen sales promotion, prosedur pengadaan SDM, prosedur rekrutmen staff, prosedur orientasi karyawan baru, prosedur penilaian kinerja karyawan kontrak, prosedur seleksi staff, prosedur putus kontrak, prosedur pengangkatan karyawan tetap, prosedur exit interview, prosedur monitoring karyawan baru, prosedur pemindahan karyawan. Job desk,
Ini contohnya. Apa yang ingin dilihat tentang apa misalnya? TNA. Yuk. Coba TNA. Kelihatan nggak, Pak? Muncul nggak formnya? Formnya nggak muncul? Belum. Belum ya? Jadi mesti ganti ini share-nya yang ini. Ini Pak contohnya. Form analisis kebutuhan pelatihan. Ada identitas respondennya siapa. Nah, di sini yang pertama tugas-tugas pokok pekerjaan dan kemampuan yang dituntut. Apa tugas pokoknya? Kemampuan yang harus dimiliki apa? Mesin, peralatan, dan sarana kerja yang digunakan apa? Inventarisasi masalah dan usulan alternatif pemecahan. Dia mungkin punya masalah. Dari sekian banyak masalah mungkin solusinya training gitu. Mungkin juga solusinya bukan training. Jadi sebenarnya ini formulir ini bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk menentukan kebutuhan pelatihan saja gitu ya, tapi juga untuk identifikasi masalah sebenarnya ya. Jadi bisa cukup banyak manfaatnya dengan formulir yang seperti ini. Kemudian nah ini bagian pentingnya ini sih sebenarnya. Inventarisasi kebutuhan pelatihan. Seandainya saja Anda ditawari untuk mengikuti suatu program pelatihan dan pengembangan, topik atau materi apa yang benar-benar sangat Anda butuhkan agar terjamin sasaran pekerjaan Anda tercapai dengan baik saat ini atau masa datang. Knowledge apa, skill apa, attitude apa yang dibutuhkan. Ya, jadi knowledge, skill, attitude-nya kita minta mereka mengisi. Gitu ya. Tanggal pengisian, tanda tangan responden, nah komentar dari atasan. Kita minta juga komentar dari atasan apa. Tanda tangan Anda tanggal berapa? Tanda tangan atasan Anda tanggal berapa? Nah ini saya pernah lakukan itu dikumpulkan dalam satu ruangan. Karena kadang-kadang kalau dibagikan aja begitu aja, kemudian kita nunggu-nunggu, nggak efektif Pak. Saya itu dalam proses TNA maupun proses penyusunan job description itu saya biasa menggunakan metode in class Pak. In class. Jadi diundang, jadi minta waktulah sejam atau sejam setengah. Yang jadi responden itu masuk ke kelas itu bisa 50-60 orang gitu ya satu sesi itu. Jadi saya mengguide mereka Pak mengisi itu. Ya, terutama untuk job desk itu yang lebih complicated. Kalau ini nggak terlalu complicated sebenarnya. Ini masih mungkin lah kita sebarin juga terus mereka isi sendiri minggu depan kumpulin gitu ya. Tapi yang ideal itu sebenarnya di-guide, Pak. Dipandu gitu, step by step diisi gitu. Ya, sehingga kita bisa maksimal gitu. Ya, mereka bingung ngisi pun kita bisa kasih tahu caranya bagaimana, maksudnya pertanyaan itu apa gitu. Ya. Itu kalau yang saya lakukan, Pak. Jadi kemudian ini kita collect sehingga kita juga bisa di sini melakukan grouping, Pak, di sini, grouping. Oh, ternyata ini sebagian besar membutuhkan training apa. Gitu. Muncul ya, training. Ini salah satu contoh analisis kebutuhan pelatihan. Kalau ini kan berarti dari orang per orang ya Pak ya? Ini orang per orang. Gitu. Kalau dari departemen yang bersangkutan mengajukan untuk anak buahnya itu bisa dipakai nggak Pak? Form analisis. Sama, kalau ya? itu artinya mereka sudah yakin butuh ini dan ingin segera dieksekusi. Kalau ini kan sebenarnya satu proyek yang sifatnya menyeluruh gitu Pak. Oh. Nanti itu endingnya itu dari sini itu kita membuat kalender pelatihan Pak. Yang akan diajukan ke manajemen, ya, termasuk juga nanti kan perlu biaya Pak. Ya. Dari Januari sampai Desember kita punya kalender pelatihan kayak gimana itu kan. Ya misalnya nanti akan menyangkut berapa kelas, durasi berapa banyak, perlu anggaran berapa banyak gitu. Ya. Nah kalau yang itu udah jadi, ada juga yang special request, artinya tidak menggunakan jalur ini, Pak. Tapi tiba-tiba saja manajer menganggap ada perlu pelatihan tertentu.
Ya, mereka juga bisa bikin yang disebut training request, ya. Permohonan pelatihan. Ya. Coba kita lihat nih, ada permintaan pelatihan. Ini contoh form permintaan pelatihan. Nah, ini. Ditujukan kepada HRD, diajukan oleh departemen mana. Ya. Termasuk nama orangnya. Siapa yang minta dikirim? Ya. Nama pelatihannya apa, sasarannya apa, jumlah peserta berapa, alasan timbulnya permintaan pelatihan, waktunya kapan. Dia minta trainer, instruktur, fasilitatornya siapa, apakah internal maupun eksternal. Ya. Ini diajukan. Kadang bisa sampai presiden direktur kalau menyangkut, oh ini biayanya gede, gitu ya. Nggak cukup manajer HR yang tanda tangan, ini harus kadang-kadang harus sampai direksi. Gitu. Ya. Kami pernah laksanakan training outbound, outing lah, ya, teamwork, team building, nginep. Jadi sehari semalam gitu, sehari semalam, sampai 20 angkatan, satu angkatannya bisa 60 orang, dan itu dilakukan di luar, ya. Di luar perusahaan, kita ngambil satu tempat. Itu kan lumayan budgetnya, Pak. Lumayan budgetnya. Dan itu harus sampai ke direksi gitu ya. Karena kalau satu orang aja ongkosnya ya, di luar, karena ini internal trainer ya, karena saya dengan tim yang memberikan trainingnya itu misalnya untuk konsumsi ya, untuk gamesnya, untuk hadiah-hadiah itu kan lumayan. Per orangnya jatuhnya berapa? Gitu kan. Kali sekian orang itu kan. Ya kalau budgetnya cukup besar tentu kan itu perlu persetujuan dari direksi gitu untuk supaya itu boleh jalan. Ya. Demikian Pak Indra. Ini contohnya ya. Silakan. Kalau ada di saya ya saya mah nggak keberatan. Saya perlihatkan contohnya ini, gitu ya. Tapi kalau di saya juga nggak ada ya berarti ya kita bikin lah konsepnya gitu. Ya, apa konsepnya. Silakan, mungkin ada hal lain yang mau ditanyakan. Ini belum dengar suara ini nih, suara Pak Ruslan nih. Ibu Dian juga. Silakan kalau ada pertanyaan. Di Ibu Biki gimana? Udah kayak gitu juga ya trainingnya Ibu Biki ya? Training sebenarnya lebih banyak on the job ya kita di dalam, Pak. Jadi lebih ke nanti needs-nya memang kita sudah buat si masing-masing orang itu, masing departemen itu harus punya skill-nya apa, knowledge-nya apa gitu. Udah kita buat, kalau misalnya si A misalnya dia memang belum mempunyai skill itu, ya kita akan di planning untuk training gitu. Ya. Jadi muncul ada per orang dalam masing-masing divisi itu dia punya, diharuskan di bagian itu ada skill apa, knowledge-nya apa, nanti kita ada, kalau memang memungkinkan budget kita akan dilaksanakan training. Itu aja sih kita seperti itu. Simpel banget lah kita. Ya. Untuk yang operator juga kebetulan kalau di kami sendiri kebetulan memang ada program pemagangan ya Bu Biki ya. Ya itu yang pasti on the job ya. Sekalipun ada juga in kelasnya seminggu lah atau 10 hari gitu. Ada juga in kelasnya yang kita deliver itu materi-materi yang sifatnya soft skill ya. Atau yang menyangkut misalnya tentang perkenalan tentang perusahaan, kebijakan perusahaan.
Jadi dalam kelas dulu 1 minggu atau kadang sampai 10 hari. Setelah itu baru masuk Untuk ke level operator ya. operator, betul, yang Iya. belum siap kerja, masih baru lulus misalnya, atau Betul. keterampilannya mereka dia belum punya gitu. Jadi masuk Mhm. dulu dalam program pemagangan, itu bisa durasinya bisa 3 sampai 6 bulan ya gitu ya. Iya. Dan bahkan juga banyak programnya yang kita join program sama di Snaker sebenarnya gitu ya, udah berapa angkatan gitu ya. Gitu. Dan itu pasti Bagus, lebih Pak. banyak on the job karena technical sifatnya ya, Iya. teknis sekali gitu. Mhm. Kalau training sama rekrutmen memang mau nggak mau kamar KU dulu waktu kami adopsi ISO 9000 kan dipaksa harus harus punya, mau nggak mau harus bikin ya, harus bikin prosedurnya, instruksi kerjanya, formulirnya segala macam sampai kepada kalibrasi. Salah satunya kalibrasi mengenai buta warna ya, kan departemen tertentu nggak boleh buta warna tuh. Ya, Itu sampai quality dicek semua gitu, misalnya bagian gudang yang memang harus bisa memisahkan warna-warna kain kan, atau bagian pembelian yang memang ada unsur warna gitu ya. Ya, dan itu harus sama dokter mata gitu, nggak boleh sama dokter umum, nggak boleh. Ya. Karena yang berwenang untuk menentukan misalnya seseorang itu buta warna atau tidak kan dokter mata, gitu, harus spesialis mata. Itu sampai yang seperti itu ada. Karena itu merupakan salah satu syarat gitu ya, salah satu syarat. Ya. Zaman ekspor mungkin ya Pak. Zaman ekspor kita sangat audit kan berjalan terus. Sekarang sudah kita lokal, udah lokal sekarang ya. Sudah lokal Pak, kita udah brand sendiri aja, jadi sudah tidak banyak dilakukan. Ibu tekstil atau garment? Garment. Oh, garment ya, garment. Sama dengan saya. Iya, sama. Ya. Oke, silakan siapa lagi? Mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau usulan-usulan, silakan. Ya. Kalau misalnya memerlukan satu contoh form tertentu atau contoh portofolio tertentu, kalau memang kebetulan di saya ada, insya Allah ya. Saya share nanti. Japri aja deh, nggak usah sungkan-sungkan. Karena juga masalahnya mungkin tiap orang. Ya, silakan. Pak Dadang, mohon izin. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini dari pengalaman kemarin yang uji kompetensi kan udah ada hasilnya. Di antaranya ada 4 orang yang portofolionya bagus dan dia bisa sharing dan bisa memberikan contoh-contoh portofolionya. Iya. Nanti saya masukkan Bu, 4 orang dari perusahaan. Mungkin bisa dilihat perusahaan yang sejenisnya, misalnya kalau tekstil ya nanti tanyalah sama yang kemarin uji yang punya portofolio tekstil. Garment juga ada. Ada 4 orang yang bagus portofolionya, yang udah komplit. Jadi saya masuk nama-nama tersebut ke grup, jadi bisa Bapak Ibu untuk berkonsultasi. Iya. Baik Japri dan di grup. Itu mungkin. Terima kasih Pak Dadang. Makasih Bu Tuti, bagus sekali tuh. Jadi kita juga bisa dapat nih bocoran ya. Mudah-mudahan ada teman kita di angkatan berikutnya yang sudah lulus, yang infonya adalah ternyata lengkap ya portofolionya, jadi bisa juga sharing ke kita nanti ya. Bagus sekali, pokoknya lah segala macam ikhtiar ya Bu Tuti ya, jadi maksimalkan ya. Ya pokoknya sasarannya semua lulus gitu, semua kompeten gitu sasarannya ya. Wajib lulus. Wajib lulus. Kalau banyak yang nggak lulus, nanti ditegur lagi di snakernya, ngapain lagi kan nanti anggarannya nggak turun lagi. Jadi repot. Padahal kan kita pengennya semua HR ya di kabupaten itu certified, begitu pengennya kan ya. Iya. Mungkin dengan 2 minggu itu cukup nggak ya untuk mengoreh-ngoreh berkas portofolio? Mestinya cukup. Mestinya cukup. Ditunda-tunda tuh makin stres. Ditunda-tunda makin stres.
Kan angkatan 1 Iya. dan 2 malah mepet ya Bu Tuti, kan lebih cepat loh. Cuma berapa hari, 2 hari berapa itu waktu itu. Ya kan? Sebenarnya lebih Iya. mepet. Ah, Ya. cuma 2 hari. 2 hari. Oh. Mungkin masih nempel gitu itunya, materinya kalau cepat. Tapi kalau kemarin mah kan ketimpa mudik gitu ya, jadi ke bawah mudik materinya. Nah, mestinya ngendap Kepotong lebaran. mestinya ngendap Bu kan itu. Ya, yang pertemuan kayak gini kan sebenarnya mencoba merekol kembali kan ya. Ya. Oke, rekan-rekan, silakan. Mungkin ada yang lain, silakan. Ya. Silakan kalau ada yang menemukan kesulitan, ingin sharing, ya jawabannya tidak selalu harus dari saya kan, mungkin dari teman yang lain juga ada pengalaman serupa ya, bisa dibagikan juga. Baik rekan-rekan, kalau nggak ada, mungkin kita untuk pertemuan pertama ini kita sudahi dulu. Nanti bisa disambung aja kalau mau lebih spesifik, japri atau di grup boleh. Ya. Oke, selamat berakhir pekan. Saya doakan semuanya sukses, berjalan lancar ya, kompeten semua. Amin. Oke, nanti kita jadwalin lagi ya pertemuannya ya. Terima kasih Oke. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.